Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat pendidikan. Perkenalkan, nama saya Hendro Poniman SPD MPD. Saya selaku Ketua Komunitas Belajar Cerdas dan sekaligus Kepala Sekolah SD Negeri 104189 Kota Datar, Kecamatan Amparan, Perak. Komunitas belajar bukan sekedar forum diskusi. Ia adalah ruang tumbuh, ruang berbagi, dan ruang refleksi. Sebagai pelopor, saya percaya bahwa ketika guru belajar, murid pun akan berkembang. Mari kita mulai gerakan ini dengan semangat kolaborasi, bukan kompetisi. Di era kurikulum merdeka, guru tidak hanya dituntut adaptif, tetapi juga kolaboratif. Komunitas belajar hadir sebagai wadah untuk saling menguatkan. Sebagai pelopor, saya ingin menjadikan ruang ini tempat kita bertumbuh bersama demi pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan penuh rasa syukur dan semangat kebersamaan, kami hadir dalam video apresiasi guru dan tenaga pendidikan tahun 2025. Mari kita saksikan bersama berbagai inspirasi, dedikasi, dan inovasi dari para pendidik terbaik Indonesia. Adapun situasi yang melatar belakangi terbentuknya Komunitas Belajar Cerdas di SD Negeri 1041 dalam Kota Datar adalah Wah, semangat kali pembicaraannya hari ini. Ada apa Bapak Ibu? Ada sekolah rupanya. Ada apa? Masalah apa? Ini Pak, di kelas saya Pak. Ya. Kalau saya jelasin pembelajaran itu ada beberapa siswa yang nggak fokus sama pelajaran saya. Jadi? Ya saya bingung nih, makanya cerita-cerita lah sama Bapak Ibu ini, mana tahu tukar pikiran Pak ada penyelesaiannya. Soalnya dari mereka itu ketika saya jelaskan ada yang main-main, jalan-jalan, ada yang tiduran, ada yang cerita ngobrol kayak gitu Pak. Jadi saya pun jadi bingung kurangnya di mana gitu. Selain masalah Bu Isma dalam kelas, Bapak Ibu di sini ada di masalah dalam kelasnya? Bu Winda juga ada cerita. Nah, coba Bu Winda ceritakan masalahnya apa? Kalau di kelas 1 itu ada Pak permasalahan yang dihadapi, yaitu tentang kesenjangan dalam belajar Pak. Siswa itu dalam belajar itu ada perbedaan antara siswa yang sudah memang benar-benar mampu belajar dan ada yang kurang mampu dalam belajar, dalam menerapkan pelajaran. Jadi bervariasi ya Bu? Iya bervariasi Pak. Selain Bu Winda, mungkin yang lain? Saya juga mengalami loh Bapak Ibu. Jadi selama ini saya waktu di dalam pembelajaran itu siswa-siswi ini untuk minat literasinya kurang Bapak Ibu. Jadi gimana itu ya Pak ya? Memang ya saya sendiri juga mengalami, maksudnya kalau masuk kelas itu kayaknya memang siswa literasi kurang. Memang saya guru bidang studi kan, di bidang studi agama sih nggak ada masalah. Cuma emang saat kita coba anak itu untuk literasi memang kurang. Bisa bacanya bisa Bu? Bisa, cuma ada yang kurang lancar lah gitu. Gini Bapak Ibu, tadi pun saya di kantor baru melihat rapor pendidikan tahun 2024. Ternyata ketercapaian indikator literasi siswa kita masih berwarna kuning atau sedang. Itu artinya butuh perbaikan. Jadi begini saja, permasalahan Bapak Ibu di dalam kelas nanti kita diskusikan, lalu kita bahas di komunitas belajar di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan kita melakukan diskusi di komunitas belajar, insya Allah pasti nanti akan jalan keluarnya. Sekarang sudah masuk jam pelajaran, silakan Bapak Ibu masuk ke kelas masing-masing untuk memberikan pelajaran ke siswanya. Adapun yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan Komunitas Belajar Cerdas di SD Negeri 1041 Datar adalah Siswa saya setiap pembelajaran itu kayak nggak semangat, kurang semangat gitu loh Bu. Padahal metode yang saya berikan kayak sudah cukup
siswa itu kayak malas gitu, malas-malasan belajar. Kira-kira ada solusi nggak sih Bu? Kalau permasalahan kelas ibu itu saya nggak tahu lah Bu, itu kan kelas ibu, ya ibu urus aja sendiri. Saya kan pegang studi loh, ya urusan lain juga gitu loh. Saya aja pening. Bu, belakangan ini saya lihat kok peran guru itu sudah bergeser ya Bu ya. Acuh taat dengan tugasnya. Bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya sih semestinya guru itu tidak seperti itu. Tidak harus datang, mengajar dan pulang, tidak. Tugas guru itu yaitu menanamkan karakter pada diri siswa untuk supaya lebih baik lagi di depannya. Itu menurut saya Bu. Seperti itu ya Bu? Iya lah. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Begini Ibu, saya kan selama ini begitu banyak problem yang saya hadapi terhadap siswa saya. Kurangnya literasi, kurangnya numerasi, kurangnya berbagai masalah yang saya hadapi di kelas itu Bu. Bahkan ada siswa yang super aktif. Jadi mohon pendapatnya Ibu. Begitu ya Pak. Saya lagi sibuk pula ini Pak. Saya nggak bisa berkomentar tentang pendapat Bapak. Jadi saran saya coba Bapak tanya aja ke guru yang lain. Karena saya lagi sibuk kali memang ini. Nah, ini udah lagi mau diminta data-datanya. Jadi saya nggak bisa bantu Bapak. Saya mohon maaf ya Pak ya. Oh begitu Ibu, baiklah. Makasih Ibu. Iya, mohon maaf ya Pak. Yo. Mari sekali baca buku. Kalau itu. Adapun aksi untuk menghadapi tantangan dalam kegiatan Komunitas Belajar di SD Negeri 1041 dalam Sumatera Datar adalah 1. Pembentukan tim kecil atau tim penggerak. Sekelompok guru atau manajemen yang berkomitmen tinggi dan memiliki potensi kepemimpinan untuk mengorganisir, memfasilitasi, dan menggerakkan rekan-rekan guru. 2. Membuat visi dan tujuan bersama. Komunitas belajar harus memiliki tujuan yang jelas dan disepakati bersama. 3. Membuat jadwal rutin dan berkelanjutan. Menjadi bagian rutin dari jam efektif kerja guru, bukan sekedar tambahan dan dilakukan secara terjadwal. 4. Melakukan program observasi timbal balik atau peer observation, di mana guru mengamati kelas rekan kerja, bukan untuk menilai tapi untuk mencari inspirasi, dan dilanjutkan dengan sesi refleksi untuk perbaikan diri. 5. Pelatihan yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Mengundang narasumber yang kompeten dan profesional untuk merespon kebutuhan spesifik seperti pelatihan implementasi kurikulum merdeka atau pembelajaran mendalam atau deep learning. 6. Menganalisis raport pendidikan tahun 2024. Bersama Dewan Guru melakukan diskusi terkait pencapaian hasil raport pendidikan tahun 2024, di mana untuk indikator kemampuan literasi siswa untuk berwarna berwarna kuning atau butuh perbaikan. Berdasarkan aksi yang kami lakukan di dalam kegiatan Komunitas Belajar Cerdas telah mendapatkan respon positif yang baik dari guru dan tenaga kependidikan di sekolah kami. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya guru yang berminat menjadi narasumber di kegiatan Komunitas Belajar Cerdas dan budaya positif lainnya, serta tumbuhnya budaya diskusi sesama dan belajar bersama antar sesama guru, meningkatnya minat belajar siswa, meningkatnya hasil belajar siswa, serta naiknya capaian indikator kemampuan literasi siswa pada rapor pendidikan tahun 2005. Demikian refleksi yang kami dapatkan dari terlaksananya kegiatan Komunitas Belajar Cerdas di OPT SPF SD Negeri 1048 Kota Datar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.